Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyam syahra Ramadan. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang kami hormati DKM Masjid Jami Nurul Huda, Bapak Ustaz Hemli Idris, Pembina Yayasan Hizbul Muslimin Nurul Huda, Bapak Raja Sukarma, Yayasan Bapak Raja Sumaji Adi Soekarto, Bapak Sepuh Bapak Haji Nurdin, Ketua Lingkungan RW 01, Bapak Hidayat Ahmad, Ketua Lingkungan RW 021, Bapak Insinyur Yudi Prastio. Sebelum kita taklim, kita berfatihah kepada sekarang kita Tabrul Sadidah dan juga kita berakhir. Semoga ilmu yang akan kita pelajari walau sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang akan bisa kita menyampaikan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya taklim, semoga kampung kita dijadikan kampung yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita dijadikan anak turun yang soleh dan solehah, dan kelak semuanya mendapatkan husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tawalli kulli sulh wa bulugul wa ma'mul hadratan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasul syekh wa muslimin wa mu'minin. Wala hadrati sayyidina Kiai Abdul Rahman al-Abu sayyidina Kiai Abdul Rahman sayyidina Kiai Izan Besari al-Abdi Kiai Abdul Rahman al-Abdi Kiai Imam Nasir al-Abdi Mustafa Muhammad Basri wa Kiai Safri wa Kiai Rasulullah al-Abdi yang telah terlahir al-Abdi Kiai al-Abdi Amin. Syekhuna Sekhalil Pangkalan Al-Habdi Musnad pada kitab Tabrul Sadidah Masa Mubidah Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kahwa Habib Salim Ibrahim bin Muslimin Wala Andrati Musnad pada kitab Iqayatul Akhyar Al-Imam Taqirin Abi Bakar Muhammad bin Hasan bin Hasan bin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Sallallahu alaihi wa sallam darajati fil jannah wa yaqulu wa sallallahu alaihi wa sallam fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kajian kita pada pagi hari ini tentang zakat. Jadi banyak orang yang berpandangan bahwa zakat itu hanya zakat fitrah saja. Padahal zakat itu ada banyak. Dan zakat ini menjadi satu ibadah karena menjadi salah satu fondasi di dalam hukum Islam. Bapak-bapak mengerjakan sholat, tapi bapak-bapak tidak membayar zakat, maka belum disebut Islam. Karena Islam itu ada 5 dasar. Di banyak ayat di dalam Al-Quran, zakat ini selalu disandingkan. Asal ada perintah aqimus sholat, belakangnya selalu wa atuz zakat. Artinya begitu pentingnya. Di dalam kitab-kitab fikih ini zakat itu disebut sebagai saudara perempuan dari dari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakat, kitab yang menerangkan tentang zakat, ta'rifuz zakat, definisi. Sekarang kita masuk definisi zakat. Lughatan secara bahasa at-tadhiru wan nama. Tadhir itu mensucikan, wan nama dan bertumbuh. Ai artinya az-ziyadatu wal khair, bertambah, bertumbuh, wal khairu dan kebaikan, wal barakatuh dan keberkahan. Wa li'anna Allah yutahhirul muzakki, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan orang yang berzakat dia dengan sebab zakat. Jadi kadang-kadang kita ini pelit zakat, padahal zakat itu hukumnya wajib. Dan zakat itu bukan hak kita. Misalnya bapak ibu punya duit 100 juta, zakatnya 2,5% setelah ilmu Islam. Makanya 2,5 juta itu bukan duit kita. Kok itu kita makan, itu sama dengan kita makan barang haram. Karena itu bukan punya kita. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zakat minal dzunubi, dari dosa-dosa. Kalau zambul 1 dosa, kalau dzunub dosa. Kita itu setiap hari dosanya banyak. Kalau kita berpikir terus kalau sudah puasa nggak ngapa-ngapain, nggak punya dosa. Allah itu menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu untuk ibadah yang butuh, menghamba. Jadi abdul itu hamba. Nah, tugas kita yang menghamba karena Allah. Termasuk kita kerja itu mestinya karena Allah. Nah, kita kan lain, kadang-kadang kerja biar ada duit banyak, kadang-kadang buat karena Allah, karena ingin kawin lagi, ingin punya istri yang kedua. Itu sudah dosa apa namanya? Karena niatnya bukan karena Allah. Sehingga dari kotoran-kotoran tadi dibersihkan juga dari sifat al-bukhl. Bukhlun itu artinya pikir. Orang Betawi apa itu pikir? Pelit. Bahasa Jawa cetil. Orang Jawa. Kemudian syarat secara syariat, ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang khusus. Harta yang khusus itu tidak semua, jadi tidak semua harta itu dizakati. Bapak beli rumah, nggak wajib zakat. Bapak beli mobil, nggak wajib zakat. Beli motor Harley yang harganya 100 juta, nggak wajib zakat. Dibalik bapak jual rumah, walaupun harganya 1 miliar, nggak wajib zakat. Saya bilang nggak wajib zakat ya, sedekah boleh, tapi nggak wajib zakat. Bapak jual mobil, mobil Avanza 100 juta misalnya, atau mobil Alfa 1 miliar, nggak wajib zakat. Bapak jual motor juga nggak wajib zakat. Tapi bapak jual beli mobil wajib zakat. Bapak jual beli rumah wajib zakat. Bapak jual beli motor wajib zakat. Namanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Nah, sehingga disebut
malin maksusin, harta yang khusus, ala wajhin maksusin, caranya juga khusus, dihitung. Kalau zakat fitrah dikeluarkannya mulai dari awal Ramadan sampai nanti Idul Fitri, jumlahnya sekian, itu namanya khusus. Bayarnya pakai util barat, kalau sini makanan pokok util barat, pakai beras. Kalau orang Arab ya pakai kurma. Nggak boleh makanya pakai bayarnya pakai singkong, bisa pakai ikan, bisa. Harus pakai util barat, makanan pokok. Namanya ala wajhin maksusin. Biniyatin maksusatin, harus diniati, harus di. Kalau punya duit banyak, tiap bulan keluarin duit aja dikasih orang, kasih pakai masjid. Tapi kalau bapak kan niatin zakat, belum termasuk zakat, baru namanya baru sedekah biasa atau infak biasa. Makanya harus diniati. Kemudian ini definisinya ya, jadi ikhraju malin maksusin ala wajhin maksusin bin niyatin maksusin yusrofu bi ta'ifatin maksusatin, ditasarufkan, diberikan kepada kelompok tertentu. Jadi nggak boleh sembarang orang terima, hanya kelompok tertentu saja. Ya, kalau di Al-Quran itu innamas shadaqatu ay zakat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8. Namanya asnaf 8. Pak, nyari fakir di sini susah. Nah, kadang-kadang nggak ngerti definisi fakir. Kemudian lebih miskin juga begitu. Ini pokoknya saya baca sedapat-dapatnya Pak ya, karena ini musuhnya lama kalau masalah ini. Pokoknya sedapat-dapatnya aja. Nanti kalau kita tanya jawab, nah ibu yang ngaji lagi nanti. Namun saya kalau ngaji zakat ini biasanya bab zakat saja ya, kalau Ramadan itu bisa sampai 1 jam ini 15 kali saya pertemuannya. Ini saya di tempat saya, di masjid saya itu kalau sore menjelang Ramadan saya baca kitab ini juga. Nanti biasanya 15 hari pertama itu bab puasa, 15 hari kedua bab zakat. Kemudian syarhut ta'rif, sekarang penjelasan dari pengertian. Ini sudah jam ya, bawah. Ikhraju malin maksusin, yang disebut maksud dengan mengeluarkan harta yang tertentu. Harta yang tertentu itu adalah al-amwalu as-sittah. Harta itu jumlahnya nanti ada 6. Harta-harta itu ada 6 yang wajib disakati, nanti disebutkan di belakang. Kemudian alati tajibu fiha zakat, alati yang tajibu wajib fiha di dalam awal apa zakat. Jadi kalau punya 6 ini wajib zakat. Termasuk tadi tijarah, kalau punya bisnis nih, jualan apa aja, tidak harus jualan rumah. Bapak jual punya toko, ya toko sembako, wajib zakat. Kalau sudah masuk pada nisab. Nah, nisab itu batas ukuran harta wajib dikeluarkan zakat. Nah, kalau bicara itu nisabnya menyesuaikan dengan nisab emas. Kalau di kitab ini itu 85 gram, 84 gram. Kalau basnas itu 85 gram. Kalau di takrib itu 95 gram. Nah, biasanya saya ambil tengah-tengah, pakai 85 gram. Kalau emas sekarang berapa segram? Ada yang tahu? 1 juta. Ya. Berarti kalau 85 juta. Bapak punya dagangan nilainya 85 juta. Jualannya sudah setahun, wajib zakat Pak. Rugi di tengah-tengah Pak, tinggal 80 juta. Tapi di akhir tahun sampai 100 juta, wajib zakat. Untuk Pak, di akhir tahun rugi Pak, tinggal 70 juta, nggak wajib zakat. Pokoknya ukurnya itu, dan tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Kalau zakat fitrah ada hubungannya dengan zakat mal, nggak hubungannya dengan haul, namanya tahun. Kapan Bapak mau memulainya? Nah, saat itu misalnya mulainya bulan haji. Nah, tiap bulan haji dikeluarkan. Paling lambat sebelum bulan haji boleh dikeluarkan. Tapi paling terakhir sampai bulan haji. Bapak jual beli tanah. Saya
beli tanah, termasuk beli tanah. Ini fatwa guru saya bahwa beli tanah 100 meter, misalnya semeter harganya 2 juta, berarti 100 meter berapa? 200. Emang kalau zakat itu perlu mikir Pak. Emang zakat itu ada hitung-hitung aja. Maka kadang-kadang orang ustaz pada malas kan zakat itu karena mikir hitung-hitung gitu. Hanya tukang bisnis saja senang gitu. Jadi berapa? 200 juta. Kalau bapak beli tanahnya misalnya begini niatnya, saya punya duit 200 juta, saya beli tanah. Nanti siapa tahu harganya naik, mau saya jual. Nah berarti niatnya mau ngapain itu? Jual beli, karena itu mau dijual. Nah itu bapak sudah punya wajib zakat itu. Pak ternyata tanah saya setahun belum laku, bapak nggak punya duit. Jadi kalau 200 juta zakatnya berapa? Hanya kan 21% tuh. Jadi berapa? Oh kan mikirnya bingung. Kalau 100 juta itu 2 juta setengah. Kalau 200 berarti berapa? 5 juta. Bapak di akhir tahun nggak punya duit 5 juta. Padahal wajib. Nah itu bapak minta. Ternyata lakunya setelah 3 tahun. Jadi 3 kali kaul kan? Nah, lakunya berapa? Terserah pokoknya setelah 300 apa 250 juta, apa 300 juta, apa 225. Maka bapak punya utang. Utang selama 3 tahun kali berapa tadi? 5 juta. Kali 5 juta, 15 juta. Ini banyak yang nggak, kadang-kadang orang main bis jual duit nggak ngerti. Itu kalau 15 juta bapak makan haram Pak itu. Nanti jatahnya nanti masuk neraka bagi. Karena bukan hak kita. Jadi yang disebut dengan itoifatin maksus harta yang tertentu. Nah, yang disebut dengan tadi ya harta yang tertentu. Biasa. Wa kadzalika zakatul fitr, demikian juga zakat fitrah. Saya di Saruha nanti penjelasannya di zakat fitrah itu sedikit ya. Jadi yang dikeluarkan adalah apa namanya? Until barat itu makanan pokok. Kalau kita beras berarti ya beras, dan beras yang biasa kita makan. Kadang-kadang pelit. Kalau makan aja berasnya sekilo harganya 15.000. Karena nggak ada apa 15.000 10.000. Begitu mau bayar zakat, cari beras yang paling murah. Jangan pelit-pelit Pak. Kita ini kadang-kadang bayar zakat fitrah itu 2,5 kilo masih ditimbang. Anggap enggak. Saya kasih tahu, saya itu punya guru namanya Maulana Habib Buki. Tahun kemarin itu beliau keluar zakat 400 ton. Berapa? 400 ton, bukan 100 kilo. 400 ton. Ramadan sebelumnya 200 ton. Loh, nggak pernah pikir kan? Nggak pernah pikir, zakatnya 2,5%, kelebihannya itu termasuk sedekah. Makanya Bapak Ibu kalau keluar zakat fitrah jangan dipas, karena kalau kurang itu tidak sah zakatnya. Nggak dihitung zakat sama dengan zakat. Kalau lebih, kelebihannya dihitung sedekah. Kalau lebih apa? 1 ton, 2 ton. Jadi jangan dipas. Kemudian ala wajib maksusotin ya. Dengan aib bisyuruti, ada syaratnya, dengan cara tertentu. Syarat-syaratnya minha, sebagian dari syarat itu bulughun nisab tadi yang saya sampaikan, sampai dengan nisab. Kemudian mudiul haul, sampai satu tahun. Bapak punya duit 100 juta dimasukkan ke deposito. Nah, masukin itu belum bayar Pak. Nanti masukinnya misalnya bulan Apit sini ya. Bulan Apit itu bulan Selo, bahasa Jawa Selo, sebulan besar itu. Nah itu pas bulan Apit tahun berikutnya, nah sudah wajib keluarin zakatnya. Berapa persen tadi? 2,5%. Tadi berapa juta? 2 juta. Ambil Pak, kasih mau pakai miskin. Nah, fakir itu apa Pak? Fakir itu ya, kalau di kitab ini ya, fakir itu orang yang misalnya dia punya kebutuhan pokok, misalnya 100.000 sehari, kebutuhan pokok makan berpokok
dia dan anaknya misalnya 100.000, dia ini tidak punya apa? Dia tidak dapat hasil atau dapatnya duit sehari itu cuma sekurang dari 50.000, jadi kurang 50%. Itu namanya fakir. Jadi sehari kerja dapat duitnya cuma 45.000, mungkin kurang dari 50.000 ya, 45.000. Padahal kebutuhan pokoknya tadi berapa? 100. Nah, maka itu namanya fakir. Udah pokoknya definisinya begitu Pak. Yang panitia zakatnya. Kalau miskin itu dia dapatnya duit lebih dari 50.000, tapi nggak sampai 100. Nah, itu namanya miskin. Kan tetap kurang-kurang juga. Nah, berarti antara fakir sama miskin itu lebih dua apa mana? Fakir. Lebih dua apa fakir. Ya. Itu apa namanya? Ala wajhin maksusin. Kemudian biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, termasuk Ramadan itu harus niat. Secara Syafi'i Bapak niatnya harus tiap hari niat. Nah, kalau menurut mazhab Maliki itu boleh niat di awal. Makanya kita ini Nahdlatul Ulama biasanya menyarankan semua PKM di malam pertama itu niat untuk 1 bulan, biar nanti kalau kelupaan niat itu puasa seminggu, pulang kerja habis maghrib, habis buka capek ngantuk tidur, habis bangun udah subuh, berarti kan nggak sahur terus lupa niat, sholat itu nggak lewat juga, berarti kemarinnya lewat. Nah itu nanti bangun langsung sholat terus langsung puasa. Nah itu sama, nggak usah foto. Tapi kalau malam pertama Bapak nggak menjamak niat, nggak intikal mazhab Imam Malik, maka Bapak hari itu nggak boleh madang. Bahkan saya nggak sahur Pak, nggak niat juga. Madang kopi sarapan, nggak boleh. Tetap harus menahan sampai maghrib dan tetap wajib foto. Tapi tetap hari itu Bapak puasa, tapi nggak sah puasanya karena tidak niat. Seperti zakat tadi, Bapak keluarin duit ini, tapi tidak diniatin zakat, maka tidak dihitung zakat. Makanya harus diniatin. Yusrofu li ta'ifatil maksusatin, yusrofu ditasarrufkan, diberikan li ta'ifatin kepada kelompok atau golongan maksusatin yang tertentu, yang khusus ya. Al-madhkurina fil Quran, yang tadi saya baca di dalam yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran, wahum sama niatul asnaf adalah apa namanya disebut dengan asnaf 8. Tadi ya, nama sholatul dan fuqara wal masakin. Ini kita cukup-cukup aja biar namanya ngaji zakat. Nah ini kita bahas dari barusan ini ya, bahwa zakat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Walaupun zakat ini berkaitan dengan harta dan diberikan kepada fakir miskin, ada dimensi sosial. Tapi di dalam kitab-kitab fikih, termasuk kitab ini, nah kitab ini judulnya itu walaupun, jadi kitab ini ada tiga bab. Ini namanya Qismul Ibadah. Jadi walaupun zakat itu punya nilai sosial, tadi kan bagi-bagi duit tuh asik, tapi tidak dimasukkan ke dalam Qismul Mu'amalah, bagian dimasukkan ke dalam bagian dari ibadah, karena hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari sisi apa namanya dari sisi horizontal saja, tapi juga karena sisi vertikal dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau memberikan zakatnya bukan pada orang yang berhak, sekali lagi jumlahnya tidak berapa? Ada 8. Kalau tidak diberikan ke 8 kelompok ini, zakatnya nggak sah. Termasuk zakat fitrah. Ya. Makanya harus hati-hati. Sering saya sampaikan bahwa panitia zakat itu bukan amil. Panitia zakat itu bukan amil.
karena bukan hamil maka dia tidak berhak bagian zakat, tidak dapat pokoknya. Nah, dia hanya sebagai sebagai panitia. Panitia itu wakil, Pak. Jadi kalau zakat itu hanya wakil saja, nggak boleh dicampur. Masa wakil menyampur-nyampur, apalagi dijual. Ada orang kata dijual, beras siapa dijual? Karena kan begitu, boleh. Nah, makanya kalau Nahdlatul Ulama itu ada namanya rajis, yang boleh jadi itu yang dapat SK resmi dari hakim, itu namanya hakim. Kayaknya enak nggak di sini aja. Nah, pokoknya saya baca sedapat-dapatnya. Ada pertanyaan Pak? Belum kan? Nih. Nah, kemudian zakat itu ada dua ya. Ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu zakat yang berkaitan dengan diri kita, dikeluarkannya tadi di awal Ramadan sampai nanti akhir. Kalau zakat mal itu berkaitan dengan harta. Ya, kalau zakat fitrah ada hubungannya dengan Ramadan. Kalau zakat mal itu ya, berkaitan dengan nisab. Zakat mal itu dengan nisab. Tadi kalau zakat ada zakat emas, zakat perak, ya zakat emas atau zakat perak itu 85 gram, ya, nanti di belakang. Nah, sekarang ada bab tentang fadilah zakat. Ini sedikit bahwa hiya ruknus salisu min arkanil Islam. Tadi yang saya sebutkan, zakat itu adalah rukun yang ketiga. Jadi kalau rukun Islam itu kan ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Nah, zakat ini di urutan yang ketiga. Li'annaha ja'at makrunatan biha fi mawadi'a katsiratin fi kitabillah. Ini saya sebutkan banyak sekali di dalam kitab Al-Quran yang disandingkan perintahnya itu dengan dengan sholat. Waqimus sholat wa atuz zakat. Waqimus sholat wa atuz zakat. Nah, ada lagi namanya zakat zuruh. Zakat zuruh itu zakat pertanian. Kalau di sini kayaknya masih ada yang nanam padi. Kebunnya semua sudah jadi bangunan. Udah jadi kompleks semuanya, jadi sudah nggak ada. Nah, kalau di kampung saya di Madiun, saya itu kan asli Madiun. Kalau di Madiun itu masih ada orang yang nanam padi. Nah, kemudian ada yang nanya begini nih kasusnya, Pak, sekarang yang nanam padi itu sudah biayanya gede, zakatnya gede, karena zakat zuruh ini itu ukurannya hanya kalau di kitab-kitab begitu ya. Yang airi siapa? Airnya pakai dari beli airnya air hujan. Kalau airnya air hujan 10%, proses kan gede. Kalau 1 ton berarti 1 kintal persen. Nah, ada yang lain, Pak, gimana kalau budidayanya itu yang ditanam anggrek, ada bunga anggrek melati. Nah, itu menjadi perdebatan karena anggrek bukan termasuk zuruh, tanaman yang makanan yang termasuk biji-bijian. Belum sampai sekarang ya belum bisa menjadi perdebatan. Itu biasa ya, namanya fikih ya. Nah, kita sekarang masuk zakat fitrah. Zakat fitrah ini 416. Ini sebentar lagi akan kita hadapi zakat fitrah. Sumiyat bidzalika dinamakan zakat fitrah li'annaha karena zakat fitrah itu tajibu wajib inda fitratin nasi ketika manusia itu orang-orang pada berbuka. Ini namanya zakat fitrah. Nah,
karena orang pada berbuka dari puasa selama Ramadan, minas saumi Ramadan, dari puasa bulan Ramadan. Waktu sama fitrah dinamakan dengan fitrah, zakat fitrah, bermakna al-khilqah, ya, artinya asal pokok kejadian, asal mula. Waktu sama zakatul badan juga dinamakan dengan zakat badan, karena sama fil hadis, bagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakatul fitri tuhrotun lisoimi minar romasi wa tu'matun lil fuqara'i minal masakin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud wa Imam Ibnu Majah. Zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhrotun lisoimi, itu akan mensucikan bagi orang yang berpuasa minal romasi dari keluaran. Waktu matun lil fuqara'i, dan akan memberikan makan kepada orang-orang yang fakir, ya, dan orang-orang yang miskin tadi. Ya, jadi fakir, saya ulang lagi patokannya, fakir itu orang yang kalau dia kebutuhan pokoknya dalam satu hari itu 100.000 misalnya, kemudian dia hanya dapat duit, nggak punya pekerjaan tetap, hanya punya duit kurang dari 50.000, namanya fakir. Kalau miskin, nah dia lebih dari 50.000 tapi nggak sampai 100.000. Kita tinggal cari aja. Ini kadang-kadang kan panitia zakatnya percaya sama Pak RT. Ada Pak RT ya? Pak RT Ada nih, Pak. Saya jadi masalah Pak RT-nya nggak ngaji. Bagi zakatnya, udah kayak bagi bansos saja. Janda banyak. Ini kadang-kadang kan orang masih janda, janda itu nggak ada, Pak. Coba tadi dia, nama saudara yang 8 tadi itu nggak ada. Janda itu nggak masuk, Pak, nggak masuk 8 ini. Nah, tapi kalau jandanya miskin, berarti dia masuk kepada miskin. Jangan janda muda. Udah dicarinya janda yang muda lagi. Modus nih. Kan kadang-kadang itu kalau ada bantus kan kadang dicari kan, pokoknya saudaranya dulu diliker-liker. Nggak apa-apa. Nah, tapi hati-hati kalau zakat kok main kasih orang yang berhak dikasih, maka zakatnya belum sah. Zakatnya belum sah. Nah, termasuk tadi orang-orang pada bayar zakat. Di sini saya belum tahu udah UBZ belum ya? Belum ada. Berarti kan beras yang diserahkan itu pada saat ke orang yang sebagai petugas zakat, dia bukan amin. Petugas zakat itu bukan amin. Kenapa? Karena nggak diangkat resmi, nggak punya SK. Sementara amin itu adalah yang dituju resmi untuk yang punya SK. Jadi kalau sekarang ya, kalau di NU ada namanya lazismu, di Muhammadiyah ada namanya lazismu. Nah, sekarang di DMI itu ada namanya lazis DMI. Nah, itu dapat SK resmi. Kalau dia kerja di situ, maka dia berhak menerima, dan kerjaannya itu bukan kayak panitia zakat fitrah, tapi bentuknya puasa ke 15. Antar setelah puasa, setelah selesai berbeda bubar. Nggak ada, Pak. Amin itu nggak ada bubarnya, terus kerja terus. Ya, termasuk tadi kan perintah zakat itu sebenarnya kan justru diberikan tugas kepada bunyi kan khud min amwali. Khud itu fi'il amar, diperintah ambil. Orang-orang kaya itu loh. Jadi kalau ambil tuh banyak dapat tuh yang punya bisnis ruko-ruko gede-gede, parah nih. Kalau dia Islam ya, kalau nggak Islam ya jangan. Orang yang masalah lapor polisi, Pak, pemerasan, repot. Jadi yang Islam didatangi dijelaskan, pengertian dikasih penjelasan, Pak, ini kalau ini tidak dikasih berarti kita ini sama dengan makan barang karena bukan hak, dijelaskan. Nanti ya kan, udah Pak, zakat saya coba dihitungin. Nah, harus bisa hitung kalau ambil. Pak, saya punya toko saya toko sembako. Nah, sudah. Tadi sebenarnya
Saya punya toko sembako, saya jualan sudah sekian tahun, modal saya sekian jual saya ini, beras saya 5 ton, ini ada apa lagi, minyak saya sekian. Ini kalau amil Pak, dia jadi amil, dia kudu ngerti, kudu bisa ngitung ini. Berarti saya kudu bayar zakat berapa Pak? Nah, kalau dia belum ngerti ya nggak sah jadi amil. Makanya jadi amil nggak gampang, syaratnya harus ngerti dulu, harus menguasai tadi. Kalau zakatnya macam-macam, itu yang zakat kelihatan. Kalau yang zakat perusahaan itu duitnya nggak semua bentuk duit Pak. Ada duitnya itu apa namanya lembaran begini doang. Selembar begini ini apa namanya? Saham. Ada yang begitu. Itu wajib dizakati walaupun bentuknya kertas. Kan kertas bukan duit, tapi itu ada value namanya. Dan itu di zaman Nabi belum ada. Makanya ulama salafus saleh bingung itu bagaimana. Nah kalau sekarang itu sudah harus dihitung. Bagaimana melihat di laporan keuangan apakah dari aset atau harta itu yang perlu disakati. Yang tadi jualan sembako, dia punya rumah apa punya rukonya bukan kontrak, punya sendiri. Rukonya nggak dihitung, yang dihitung apa namanya barang yang dijual. Sama dengan dia punya kontrakan, kontrakannya nggak dihitung, yang dihitung hasil dari kontrakan. Kalau hasil dari kontrakannya selama setahun sudah sampai 1 nisab. Berarti berapa 1 nisab? Misalnya mas 1 juta berarti 85 juta. Setahun dia dapat 85 juta dari kontrakannya. Berarti udah begitu Pak. Kalau nah dia wajib zakat. Nah terus sedikit ini ya karena waktunya mepet. Saya kasih solusi. Untuk zakat fitrah biar langsung selesai. Jadi zakat itu kan intinya saya bayar zakat fitrah. Saya kasih langsung kepada fakir. Misalnya ada tetangga saya orang fakir, saya kasih ke orang fakir. Nah maka urusannya sudah selesai. Zakat saya sudah sah. Walaupun bayar saya itu baru sekarang, baru di puasa 6 atau puasa 7, belum di akhir Ramadan, sudah sah, saya sudah selesai. Nah urusan si fakir ini terserah dia. Yang fakir tadi misalnya dapat beras dari saya 5 kilo, yang 3 kilo dia simpan, yang 2 kilo dia jual buat beli minyak, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, orang punya dia terserah dia. Boleh, karena sudah urusan saya sudah sah, zakat saya sudah sah, selesai. Dan ini sudah bukan barang, ini sudah barangnya dia, barangnya si tetangga saya tadi. Mau diapain terserah dia. Mau dikasih tetangganya lagi ya boleh, mau dijual ya terserah. Nah, makanya di masjid yang belum ada BZ-nya seperti masjid ini misalnya, ada solusinya itu DKM menyiapkan orang yang kira-kira fakir atau miskin diajak ngobrol. Nah, suruh dia terima di masjid ini. Setiap orang datang dia yang terima, diajarin. Ini saya terima. Nah, dia langsung terima. Berarti setiap orang yang datang ke masjid bayar zakat, zakatnya sudah sah karena sudah diberikan kepada yang berhak menerima. Dan berasnya menjadi beras nih fakir tadi. Tapi dibilangin Pak nanti berarti jangan ngobrol ya. Kalau nanti begitu mobil bawa pulang semua repot bersama itu. Ya boleh Pak. Jadi ngobrol sebelum Pak. Nah yang nggak boleh itu pas nyerahin kemudian itu nggak boleh. Pokoknya pas proses nyerahin nggak boleh ada cawe-cawe DKM. Kalau sebelumnya ngomong boleh. DKM-nya ngomong Pak. Ini dari panitia masjid. Setelah ngaji zakat ternyata kita itu ini maksudnya resiko Pak. Resikonya begini loh ya. Kalau Bapak panitia zakat, pertama Bapak nggak boleh nyampur, nggak boleh campur-campur. Kedua, kadang-kadang zakat itu dikasihkan kepada ustadznya atau kepada siapa atau kepada yang berhak di sini, ya, bisa bilanglah. Nah orangnya pas mau dikasih mudik pulang kampung, ustadznya pulang kampung. Terus akhirnya berasnya dititip di masjid dulu. Lah padahal ustadznya sudah. Karena tadi waktunya ditentukan. Zakat fitrah itu harus diberikan paling terakhir itu pagi-pagi begini nih. Pagi-pagi begini. Idul Fitri tanggal 1. Kok sudah sampai tanggal 1 lewat matahari bulan, hukumnya sudah haram, udah nggak sah zakatnya. Udah nggak sah karena ada batas waktu
Nerimanya nanti kalau udah balik mudik, udah lebaran 10 hari, bagaimana coba? Nah, siapa itu orang-orang yang pada bayar zakat tadi? Terus bagaimana dosa panitianya? Orang belum sah, zakatnya belum selesai. Nah, makanya disebut dengan ala wajib maksusotin tadi, dengan cara yang ditentukan. Kapan mulainya? Masuk Ramadan, terakhirnya kapan? Pas hari raya Idul Fitri sudah terakhir. Kalau sudah terbenam matahari dan haram hukumnya. Orang pulang dari sholat kita sudah makruh, sudah nggak boleh, udah. Apalagi sampai lebaran ke 10. Nah, ini harus. Nah, kalau yang terima langsung yang berhak, sama dengan tadi saya ngasih ke fakir tadi. Nah, cuma fakirnya sekarang dibawa ke masjid. Kalau orang kan bayarnya ke masjid. Nah, dibilangin, tapi Pak, nanti kumpulin aja, nggak usah dibawa pulang. Gitu. Udah selesai, semua ngumpul nih, udah lebaran kurang sehari. Si fakirnya suruh ngasih kepada KM, Pak ini beras saya, Pak, mau kasih ke Bapak. Nah, ini namanya beras dan bukan beras zakat tadi, tapi berasnya siapa? Fakir. Berasnya fakir tadi. Akhirnya nakal nih, nggak mau bawa pulang semua. Ya PDKM nggak boleh komplain. Iya. Karena emang punya dia kok. Iya lah. Emang barangnya punya dia. Makanya ini di apa namanya yang fakir juga diajak ngobrol dulu. Ngobrol dulu, dijelasin biar ini secara rukun. Jadi fikih itu begitu, fikih itu Pak. Jadi biar sah. Sama dengan begini. Kita itu nikah, kadang-kadang akad nikahnya kan apa maharnya kan 100.000 cukup nih. Nah, tapi kalau kita beli di pinggir jalan, kadang-kadang 500.000 kagak dapat, sama-sama beli Pak. Atau yang 100.000 itu halal, yang di pinggir jalan beli di pinggir jalan haram. Walaupun 500.000. Nah, yang beli sah tadi walaupun cuma 100, sah Pak. Pokoknya pengantin perempuan ada, bapak ada, walinya ada akad nikah, selesai udah. Begitu doang, pakai 100.000. Nggak harus pakai apa namanya resepsi pesta selama 3 hari. Enggak, itu sunah semua. Pokoknya wajibnya itu aja. Makanya ulama-ulama itu sepakat. Punya anak perempuan udah hutang untuk menghalangi nikahin. Bahaya Pak, nikahin sudah. Sama dengan orang yang masuk Islam, begitu sudah nggak usah langsung suruh masuk Islam. Karena kita nggak tahu. Pak, saya belum punya duit buat resepsi. Resepsi sunnah kok. Nikahnya menjaga dari apa? Menjaga anak kita itu hukumnya wajib. Jadi nanti kadang-kadang ini ngerjain sunnah tinggalin wajib. Kan waktu sudah habis, kita pertama terus lagi. Kita tanya jawab. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hal yang kita bicarakan, kita mungkin jelas ya terkait dengan pribadi masing-masing. Punya penghasilan atau tidak, saya kira mungkin itu wajiban. Terkait dengan zakat masyarakat, saya kan punya kendaraan, tapi kendaraan karena itu tidak efektif menghasilkan. Artinya kendaraan maupun lahan ya sedikit, tapi tidak efektif menghasilkan, tidak dikontrakan. Kemudian kalau mobilnya tidak digokarkan, tidak efektif menghasilkan. Arti jauh dari penghasilan itu. Apakah ini juga termasuk bagian dari yang harus dikeluarkan tiap tahun? Pertanyaan pertama juga, karena yang Ustaz saya juga menjawabnya sih kira. Yang kedua terkait dengan saya ini pensiunan itu UMR Pak, di bawah dan mungkin di bawah itu boro-boro sampai bisa dibilang cukupkan saja lah untuk separuh bulan makan ya. Mungkin itu kata wajib ke atas keluarkan sisi penghasilan. Terus yang kita kaitan dengan kita punya lahan sedikit ya, 100 meter ibarat kita persiapkan untuk anak kan, sebab dia
itu juga ditentukan. Jadi yang di zakat itu ditentukan di kitab fikih, semua kitab fikih sama. Saya ulang lagi, kalau kita beli rumah nggak wajib, jual rumah nggak wajib zakat, beli motor nggak wajib zakat, jual motor nggak wajib, beli mobil nggak wajib zakat, jual mobil nggak wajib zakat. Selama tidak niat jual beli, maka harta yang kita punya yang berupa rumah sama mobil tadi tidak wajib zakat. Karena niatnya memang bukan mau jual beli. Tapi kalau bapak saya mau bisnis, belajar bisnis, nggak usah dulu buka showroom sampai punya mobil 10, niat bisnis beli mobil harganya 50 juta. Nah, belum wajib zakat pak kalau udah laku karena baru 50 juta. Soalnya batasnya tadi berapa? 85. Terus berjalan ternyata sampai akhir tahun jumlah dagangannya sudah sampai 100 juta baru wajib zakat. Jadi kalau hanya beli atau jual tidak wajib zakat. Bagaimana kalau saya tuh beli tanah? Saya nggak niat apa tadi namanya? Jual. Nggak niat jual, pokoknya saya punya duit, saya beliin tanah. Tujuannya juga bukan karena investasi. Buat anak tujuannya kan mau dikasih sama anak. Kalau investasi itu sama dengan bapak naruh duit di deposito di bank. Nah, nanti bisa wajib zakat. Kalau niatnya dari awal mau ngasih anak, ternyata di tengah perjalanan banyak kebutuhan. Anaknya sakit, buru-buru dikasih buat nikah, anaknya kalau udah sakit buat operasional kan nggak ada. Kemudian tanahnya dijual. Nah, karena niat yang penting niat awal tadi. Niat awalnya bukan untuk jual beli, maka pas dijual dapat duit misalnya 200 juta nggak wajib zakat pak. Tapi boleh saya keluarkan, boleh tapi tidak wajib. Saya bilang hukumnya, kan kita bicara hukum nih. Hukumnya nggak wajib karena tidak diniati untuk jual beli. Karena sebuah kebutuhan mendesak yang kebutuhannya ternyata tanah ini tidak bisa tidak harus dijual, akhirnya dijual. Itu laku dapat duit nih. Nah ini nggak wajib zakat karena tidak berniat duit yang pertama kali dibelikan tadi adalah untuk jual beli. Begitu gini. Kemudian berikutnya, Pak, bukannya zakat itu yang bagus untuk orang-orang terdekat? Iya benar orang terdekat. Tapi sekali lagi orang terdekat ini tetap harus masuk ke dalam asnaf yang 8 tadi. Ya. Kan orang terdekat saya, istri kedua saya pak. Itu bukan bayar zakat pak. Itu bukan bayar zakat, emang gini orang pakai zakat udah wajib dulu di nafkahi. Ya. Nah, apa punya adik kandung atau sepupu yang masuk ke dalam 8 asnaf tadi, apakah dia fakir, apakah dia miskin, apakah dia goreng itu yang dia punya kelilit hutang. Nah hutangnya bukan hutang kredit mobil pak, bukan. Hutangnya tentu untuk kebutuhan pokok. Hutangnya untuk kebutuhan pokok, buat madang itu loh, buat madang. Bos hutang, bos kelilit hutang buat kebutuhan pokok, bukan buat beli kontrakan. Bukan beli. Makanya di dalam menghitung zakat mal nanti, kalau dia punya cicilan, dia punya utang di bank, tapi duitnya dipakai apa? Duitnya dipakai beli buat kontrakan, nggak dihitung pak. Tapi kalau dia punya rumahnya boleh kredit, boleh nyicil, nah dihitung baru, dikurangin maksudnya, dikurangin baru sedikit dikeluarin zakatnya. Nah tentu orang-orang terdekat. Saya juga sama. Saya itu di Madiun punya keluarga yang memang perlu dipikirin ya. Setiap kita keluar zakat mau ya kita kirim saudara kita sana, kita transfer nanti tolong bagi itu tetangga kita. Apa itu tetangga yang sampai rumah itu loh, yang dulu. Kita punya duit banyak pak, punya beras sekarung. Kita rajin puasa, rajin sholat, tiap malam tahajud, tiap hari puasa. Bapak punya tetangga yang sampai rumah miskin nggak bisa makan. Kalau sampai dia ini sakit atau meninggal karena kelaparan, bapak nggak bakal masuk surga dari Pak. Walaupun bapak rajin puasa, walaupun bapak rajin tahajud, nggak bakal masuk surga. Makanya tetangga itu agama itu begitu ngajarin. Begitu bagaimana kita itu memperhatikan lingkungan. Yang paling dekat di samping-samping sama kayak bisa begini, yang diutamakan pokoknya lingkungan di sini dulu. Nggak usah diberikan ke jauh-jauh. Sini aja dulu yang paling membutuhkan siapa.
kasihkan dulu. Nah, nanti kalau sudah dikasihkan, yang miskin tadi dikasihkan, baru di akhir diserahkan ke DKM. Nah DKM terserah tuh bentuk panitia. Nah, ini Pak Ustadz dikasih segini. Bahkan Pak RT juga dikasih juga boleh. Yang apa namanya, yang tetangga kita yang bukan Islam non Muslim ya kasih aja nggak apa-apa. Karena sudah selesai urusan zakatnya sudah selesai, sudah apa namanya sudah nggak ada berhubungan dengan zakat lagi. Gitu ya, cukup ya. Berkaitan dengan yang tadi 8 asnaf itu pulang kampung. Selanjutnya kan kita menerima yang di sini. Kemudian kita pada saat penyerahannya itu kita video call kan. Itu sah tidak usah? Karena kan harus jangan sampai habis waktunya setelah Idul Fitri selesai kan sudah bukan zakat fitrah lagi kan nilainya, pengertiannya. Nah itu bagaimana bos? Kita penyerahannya kepada yang berhak, tapi dia sudah pulang kampung, tapi kita video call. Yang mau penjelasannya bos? Ya baik. Jadi yang penting sudah ada akad nyerahin. Dan yang penting yang diserahkan juga saya terima. Siap. Sudah ada kalimat saya terima. Baik. Nah kalau dia nggak ada saya terima ditaruh aja. Nah ini masalah Pak ini ya. Masalah. Jadi harus yang pulang kampung tadi harus bisa dihubungi dan dia saya terima dan ini saya titipkan aja. Nah itu sudah punya dia. Jadi bukan punyanya panitia lagi, sudah punya dia. Nah tapi kalau bapak pakai cara tadi, pakai cara fakir tadi, pakai miskin atau pakai Indonesia, itu nggak masalah Pak. Siap. Jadi sudah selesai karena saya ulang lagi, zakat itu akan selesai kalau ya total syaratnya tadi jumlahnya. Kalau kita di Depok ini kalau duit ya 45.000 sudah diserahkan langsung kepada yang penerima. Jadi tidak harus ke lazis Pak. Boleh kita sendiri boleh. Bahkan nih ya, kita punya saudara nih, sepupu atau ponakan atau apa yang miskin susah banget hidupnya. Nah sekeluarga kita punya anggota keluarga yang wajib zakat fitrah misalnya 5 orang. 5 orang nih kita. 5-5-nya ini zakat fitrah yang dikasihkan saudara kita ini boleh. Adik kita punya adik lagi nih, adik kita punya satu keluarga 4 dikasihkan ke sepupu boleh. Kemudian kakak kita dikasihkannya lagi boleh. Jadi nggak ada batasan bahwa yang fakir tadi hanya boleh menerima dari kita. Oh jangan dikasih, dia udah saya kasih kok. Enggak apa-apa. Memang dia susah kalau perlu Pak. Kalau perlu semua saudara Kasih ke dia, biar dia jual, biar dia usaha, biar dia bisnis. Tahun depan dia bukan lagi menerima, dia masih bisa jadi muzaki, bukan mustahik lagi dari keluar zakatnya. Nah itu yang dipakai sekarang oleh bahasa itu namanya zakat produktif. Zakat produktif dikembangkan. Jadi yang fakir tadi dikelola, dibina, nih gua kasih zakat nih dari Basnas 30 juta. Nah diterima sama dia, lo usaha buka apa namanya kaki 5 itu apa martabak apa dia jualan. Tumbuh tahun depan dia berubah bukan lagi mustahik tapi sudah muzaki. Nah begitu ini yang dipakai oleh ulama membolehkan begitu. Jadi enggak berarti dia udah menerima, ya, kemudian yang lain enggak menerima enggak begitu. Cukup ya? Siap. Mau izin satu pertanyaan untuk koreksi kemarin jadi bagaimana kalau belum ada lazis, belum bekerja sama dengan lazis, kami zakat masjid, tapi sudah mengelola zakat produktif dan zakat sosial. Saat kemarin juga akhirnya kami menerapkan itu, mungkin koreksi maksud. Ya, bagaimana nih belum punya lazis sampai ngurus zakat Pak? Jadi dia hanya wakil saja, hanya wakil. Jadi sama dengan dia ini yang di masjid ini wakil dari si muzaki tadi. Asalkan ini dia amanah memberikan kepada dia cuma satu yang tidak
dia tidak mendapat bagian sebagai amil dan tidak bisa disebut sebagai amil. Karena bukan amil maka dia tidak berhak mendapat bagian zakat. Misalnya dari Pak BKM, saya juga keluar zakat nih. Sini dapat panitia zakat, padahal belum punya SK, berarti belum disebut amil. Nah, dia ini hanya wakilnya Pak BKM saja. Dia nggak boleh nyampur dengan yang lain hartanya kalau bentuknya berat. Dia juga nggak boleh ngambil bagian ini. Dia hanya sebagai wakil saja. Sama dengan begini. Tadi kan Pak BKM punya punya harta. Nah, salah satunya peternakan lah. Banyak sapinya banyak misalnya. Nah, dari sekian banyak sapinya ada sekian puluh sapi yang dizakatkan. Nah, dia nggak lewat aziz atau nggak lewat panitia, langsung ke fakir miskin, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena diterima oleh langsung. Nah, dia karena dia sibuk, urusannya banyak, aziz juga nggak kenal. Kemudian nyuruh sebagai wakil, boleh nggak? Boleh. Jadi wakil panitia itu wakil dari orang yang berzakat tadi. Sama dengan zakat fitrah tadi begitu. Nah, cuman memang ada resikonya. Resikonya dia gratisan. Gak punya hak gitu. Nah, kalau amil itu punya hak. Nah, maka saya sarankan di masjid ini masuk ke Lazis UPZ. Nah, nanti siang kami dari DMI itu ada namanya pelatihan zakat atau sudah diisi belum? Silakan beberapa orang berangkat biar tahu detail nanti. Siap. Ya, dan punya SK untuk bisa ngurus. Sebenarnya juga tidak harus ke DMI, ke NU. NU itu adalah namanya Lazis semua. Dia bisa mengeluarkan SK UPZ di masjid ini. Nah, kalau sudah dapat UPZ itu bagian dari amil, dia punya hak untuk mengelola itu loh ya. Jadi pengelolaannya sah Pak, sah asalkan syaratnya tadi benar, caranya benar. Nah, kalau wakilnya Pak DKM tadi, dia nggak banyak syarat Pak, nggak harus alim, nggak harus. Tapi kalau sudah panitia, nah itu dia harus ngaji begini. Dia harus ngaji, dia belajar ngitung bagaimana berapa jumlahnya. Dia harus belajar kasus-kasus nih. Dia harus menganalisa ini orang ini fakir atau miskin. Ya ini goreng ini berhak apa enggak, kan begitu. Nah ini termasuk sabilillah apa enggak, termasuk apa namanya 8 asnaf apa enggak. Ini surat di Al-Quran yang 8 harus dipelajari benar-benar dan harus banyak baca. Oh menurut siapa namanya Imam Nawawi begini namanya miskin. Oh menurut Imam Rafi begini. Oh begini. Oh berarti saya ikut ini. Karena kita itu hanya ngikut saja. Bukan mustahil, kita ini hanya ngikut pendapat-pendapat yang sudah ada. Nah, tapi kalau orang ngaji kan nggak tahu kita ngikut siapa, ngikut YouTube Pak, ikut Google Pak, repot ya, itu juga nggak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulang lagi, nanti siang kita ada pelatihan zakat di Masjid Ar-Rahim. Silahkan dari Masjid Jami Nurul Huda mengumumkan putusannya. Saya berharap nanti setelah itu punya aziz dan bisa mengelola, apalagi kan juga perkotaan begini. Ada zakat produktif dari itu untuk bisa bekerja. Beberapa kali sultannya Allah saya biasa sekali. Syaikhul Qadir Al-Jailani sama beliau saya baca suku saya menjadi sama Pak Isa bersama Indonesia dan saudara saya sama beliau sama Muhammad Rasulullah Muhammad Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anna